nyimak tadi aturan yang saya sampaikan? Kiai Prom diberkati Bang John. Hah? Aturannya sudah tahu aturan yang saya sampaikan tadi? Belum tahu lah. Oke, gini ya Dinda ya. Kalau Dinda mau bertanya tentang iman saya, iman Islam, dan saya berharap Anda bertanya aja lah tentang iman Islam. Kita nggak usah bahas Kristen aja lah. Tapi Anda on cam dan kita saling adu argumentasi. Keluarkan semua pertanyaanmu tentang Islam, insya Allah saya jawab. Tapi kalau coba ada bisa on cam nggak ini? Ah, ini udah bisa on cam. Tapi kalau kamu tidak mau untuk on cam, kaji tema. Atau kamu bertanya tentang Islam setelah itu turun. Pilih mana? Saya berharap kamu on cam tanya Islam saja lah. Kita nggak usah bahas Kristen lah. Gimana? Pilih mana, Mora? Gini aja, kalau penjelasan tentang yang dibilang lah itu tentang kekristenan itu, kalau Yesus itu tidak dilahirkan, tapi sejarah ada lah. Oke, siapa penulis sejarah? Menurut Lai? Siapa penulis sejarahnya? Apakah si penulis sejarah ini hidup di sejarah dengan Yesus? Dengan Maria? Apakah si penulis sejarah? Apakah si penulis sejarah ini hidup sezaman dengan Maria? Contoh dalam Lukas 1:31, ketika malaikat menemui Maria dalam kondisi takut di ayat sebelumnya. Lalu malaikat itu mendatangi Maria dalam kamarnya lalu berkata, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah dia pun nama Yesus. Apakah si penulis sejarah itu ada di dalam kamar Maria? Apakah si penulis sejarah itu ada di kamar Maria? Dengar dulu lah. Kalau tentang si penulis itu kan ketika para murid Tuhan Yesus, mereka lah itu yang menuliskan di dalam Alkitab lah. Kenapa kok lah itu tidak meyakini? Oke, sekarang saya tanya, sebut satu nama murid Yesus yang menjadi penulis Bible, siapa? Ya dibaca itulah, Alkitab itu kan bisa menerangkan. Alkitab itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itulah yang menuliskan sejarah itulah. Oke, kita kaji pelan-pelan aja ya, kita pakai data aja lah ya. Biar Anda tahu ya, biar Anda tahu historical dari Bible kalian dan gramatikal dari Bible kalian. Kita buka dari Matius 1 nomor 1. Ya. Kita buka dari Matius 1. Ini kita langsung praktek aja lah ya. Kita langsung praktek ya, kita buka Bible aja langsung. Biar Anda paham maksud saya. Nih. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Nah, tulisan inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Ini perkataan siapa lah ya? Perkataan siapa? Kan di Matius 1 nomor 1, kita mulai dari nomor 1 dulu ya mulai ya. Kan ada tulisan nih, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Ini perkataan siapa lah Ya. Iya, perkataan siapa? Itu Matius. Kalau Ya, silakan lah. Biar saya buka Alkitab saya lah ya. Enggak, ini tuh saya buka di sini lah. Isinya insya Allah sama ini, sama disebutkan. Inilah yang kukasihi anak Daud katanya kan? Kok gitu? Kita mulai dari pembuka Bible Perjanjian Baru dulu, Leku. Biar lain tahu. Ketika aku membicarakan, tadi kan lain membawa tentang penulis sejarah, gitu loh. Terus kutanya, ketika dalam Lukas 1:31 malaikat mendatangi Maria dalam kamarnya, apakah si penulis sejarah ada di dalam kamar Maria? Kan tidak ada.
Nah, sekarang kita kaji ini. Semua literasi yang tertulis dalam Bible ini bersumber dari siapa? Makanya kita mulai dari Matius 1 dulu, biar tertib dia. Dalam Matius 1 nomor 1 kan ada tulisan nih. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Ini tulisan siapa? Ini perkataan siapa, Leku? Perkataan dari murid-murid Tuhan Yesus lah ya. Jadi Oh, bagaimana berarti lah ya? muridnya Yesus itu Enggak. berarti murid Yesus Enggak. itu Tuhan. Berarti murid Yesus itu Tuhan. Hah? Karena kali katakan Bible ini kan firman Tuhan, perkataan Tuhan. Murid-murid Ber- Mi- Hmm? dengar dulu lah ya. Dengar dulu lah. Iya, gimana? Kalau tentang itu sejarah itu murid-murid Tuhan Yesus itulah yang dikatakan terus Simon, Andreas, Laiku, ya kan? ini pelan-pelan Mereka lah yang kita kaji menuliskan itu. sejarah. Ini mau kita kaji ke dalam sejarahnya, Laiku. Ketika Matius 1 nomor 1 tertuliskan inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Ini perkataan siapa lah ya? Tulisan ini perkataan siapa ini Matius 1 nomor 1 ini tulisan ini perkataan siapa? Perkataan siapa yang saya tanyakan? Bukan siapa saksinya, bukan, tapi perkataan siapa? Saya tidak berbicara Ya tentang si perkataan penulis ya. daripada malaikat yang Oke, berarti Halo? malaikat itu Tuhan. Oke, berarti malaikat Tuhan dalam iman Kristen, dalam Malaikat pandangan itu Kristen. bukan, dengar dulu ya. Hah? Malaikat itu adalah penyampai kabar. Penyampai, Oke, tahu lah ya, malaikat. penyampai. Oke, saya terima dulu jawabanmu lah ya. Saya nggak bisa boleh intervensi kamu. Oke, pendapat kamu saya terima. Berarti kamu anggap Ya. tulisan inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud anak Abraham. Ini adalah perkataan malaikat yang disampaikan kepada siapa lah ya? Kalau memang ini perkataan malaikat, perkataan ini disampaikan malaikat kepada siapa lah ya? Gini lah ya, maksudnya pengertiannya seperti ini. Kalau malaikat yang menyampaikan kepada Maria itu kan dia kan sudah mengatakan bahwa Nanti dulu ke Maria. Maria itu redaksinya lain. Maria, Yusuf dan lainnya itu isi dari redaksi. Gitu loh. Saya nggak bahas isi redaksi. Kalau kau katakan ini perkataannya malaikat, ya kan? Oke. Perkataan malaikat ini disampaikan malaikat kepada siapa gitu loh. tunggu dulu ya lah ya. Makanya saya bilang, kalian nggak percaya sama aku kan? Abang kalian ini master Bibel, kalian nggak percaya kalian. Kalian ikutinlah aku. Aku Lah, itu ketika bukan- baca Bibel dulu waktu di Bukan Kristen, ini master Bible lah ya. di memang Bibel itu firman boleh itu sampai Wahyu adalah firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada siapa? Kepada siapa Tuhan berfirman? Gitu loh. Kalau memang kepada malaikat menyampaikan firman-Nya Tuhan, malaikat ini menyampaikan firman-Nya Tuhan itu kepada siapa? Makanya Coba. Ngelek aku ya, itu SD. Normal dia gimana yang, gimana lah? dia yang macam-macam normal aman. Tadi kan kau katakan ketika Ya. kita baca Matius 1 nomor 1 yang isinya inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud anak Abraham. Ini kau katakan perkataan malaikat. Ya. Oke, sebenarnya salah gitu Dengar loh. dulu Tapi lah. oke lah. Bukan gini. Maaf dulu gini kan. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud anak Abraham. Ini kan dari murid, tapi ketika dari si Salam Maria itu tadi itu dari malaikat lah. Karena aku belum baca yang tadi. Matius 1-nya Aku kan belum. itu. Yang Matius 1 Ini ini dulu perkataan dari Ini perkataan Matius ini lah siapa? ya, itu adalah perkataan murid. Oke, berarti Murid-murid Bibel Yesus. bukan firman Tuhan ya. Berarti Bibel Anda bukan firman Kenapa? Tuhan ya. Matius 1 itu bukan firman Tuhan ya. Bukan seperti ini lah. Jangan menjas bahwasanya
apapun yang dituliskan para murid itu, nggak bilang nggak firman, bagaimana langsung Tuhan menulis Tapi firman saya itu? bilang yang Bagaimanalah dituliskan apanya? ini adalah perkataan murid. Anda yang dituliskan dalam Matius 1 Dengar dulu. ini adalah perkataan Dengar dulu. murid. Di sisi lain kalian Dengar dulu. Bibel firman Tuhan. Berarti murid Yesus itu Tuhan gitu. Dengar dulu, makanya dulu. Ketika Tuhan Yesus itu berbicara, Leku, murid itu mendengar dan menuliskannya. Ya, lama jelaskan ini. Tarik nafas dulu pelan, saja relax lah, jangan loh. Iya. Iya, maksud saya gini lah. Kalau tentang penulisan ini lah, permasalahkan itu nggak etis menurut saya lah. Ngelek Bang Paru putus-putus. Begini Bang Mora, Bang Paru ngelek ya. Saya ambil alih bentar. Kan tadi Bang Mora mengatakan Bible itu kan firman Tuhan. Berarti kalau firman Ya. Tuhan kan perkataan Tuhan. Iya. Nah kalau Maka- perkataan Tuhan, masa Tuhan mengatakan inilah sisilah Yesus Kristus. Itu loh yang dimaksud Bang Paru. Kalau itu firman Tuhan, kenapa ada kata inilah sisilah Yesus Kristus? Artinya Tuhan Abang mengatakan kalau dia itu bersisilah. Begitu loh Bang, maksud dari Bang Paru. Lanjut Bang Paru, udah normal ya. Itu. Bukan. Itu. Tepatnya bukan gitu. Yang saya Ito. maksudkan. Tepatnya bukan gitu. Jangan Gini. jangan kita intervensi dulu. Jangan diintervensi dulu. Kita tanya dulu sama dia. Jangan kita dulu mengambil kesimpulan. Kita tanya dia aja dulu. Dalam Matius 1 nomor 1 kan redaksinya begini. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud anak Abraham. Nah, tulisan yang barusan saya baca ini perkataan siapa Perkataan seperti ini kan ada kalau tulisan pertama itu para murid itu kan menuliskan dengan judul pertamanya itu kan, kalau pada saat apa itu penulisan itu harus ada judul pertamanya jadi kalau bilang langsung muridnya itu kapan, jadi bertolak belakang nanti bilang ini, tapi kalau menurut saya ini muridnya yang menulis tapi Tuhan lah yang berkata. Ada siapa penulisnya, Saya belum mengarah kepada siapa penulisnya, belum, Belum, Fokus dulu, Iya, Saya belum bertanya tentang siapa penulisnya. Yang saya tanyakan, apa yang ditulis si penulis ini perkataan siapa gitu loh. Paham yang perkataan dituliskan para si murid. penulis ini. Iya. Yang dituliskan si penulis ini dalam Matius Perkataan 1 nomor 1 ini. Ini perkataan siapa? Perkataan para murid perkataan para murid ibaratnya gini loh, apa yang Tuhan ya. Berarti Bibel bukan firman Tuhan apa yang mereka dengar itu perkataan para murid. dengar dulu apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat, mereka tulis kan ini perkataan dari Tuhan dikaitkan ke Bibel, ke Alkitab, itu maksudnya Makanya jawab yang dituliskan sama si penulis ini, yang dituliskan si penulis dalam Matius 1 nomor 1 ini perkataan siapa Perkataannya siapa? Itu yang perkataan murid. Nah, perkataan murid berarti Bibel Perkataan Anda bukan murid. Tuhan kan? Jangan sampai ke situ. Kan Bibel Anda kan? Karena ternyata yang dituliskan itu adalah perkataan murid. Murid itu manusia, berarti bukan firman Tuhan. Terus, berarti Bang Faru nggak salah kan? Ketika tadi di awal menarasikannya gitu loh. Ternyata isi Bibel itu merupakan perkataan murid yang dituliskan oleh si penulis. Karena isi Bibel adalah perkataan murid, maka tak pantas Bibel dikatakan firman Tuhan atau perkataan Tuhan gitu. Selesai. Salah. Kalau menjudge ke situ, itu salah. Karena sejarah, kalau tidak ada sejarah, dengar kalau nggak ada sejarah ini tidak akan tertulis Ingat jangan langsung secara luas menyimpulkan itu. Oke, sekarang kita pindah ke sejarah ya.
Sekarang kita pindah ke sejarah lah ya. Hmm. Oke, ketika Yohanes dalam Yohanes 1 menuliskan, pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, firman adalah Allah. Oke, siapa penulis sejarah yang menuliskan siapa penulis sejarah ya, siapa penulis sejarah yang menyaksikan kondisi ketika pada mulanya adalah firman? Siapa? Jangankan Ya, Yohanes sejarah, lah ya. jangankan penulis, siapa sejarawannya? Yohanes. Yohanes, oke, kita kaji ya. Rasul Yohanes lah yang ya. Ya, Yohanes lah bilang kan, oke, kita kaji. Kalimat awalnya kan gini lah, Ya. pada mulanya adalah firman. Hmm. Ketika dalam kondisi pada mulanya adalah firman, adakah mula-mula yang lain selain daripada firman pada saat itu? Mula-mula yang lain. Iya. Le, dengar dulu lah ya. Kalau ini pengertiannya lah ya. Ini kan ketika Yohanes dibuang di Pulau Patmos ini, apa dia ini lah? Bukan ini mau didaryakan. Bukannya aku bilang, kawan mau lari kemana pun membahas Bibel, kena kalian sama Bang Klian ini. Le, dengar dulu Le, ya. Le, Sejarah kena sebentar lagi dulu Le dia. ya. Ya kayak mana lah ya, silakan. Bukan, Le. dengar dulu. Ya aku dengar lah, aku Dengarkan, dengar. Le, itu kalau tentang kesejarah Le, Israel itu tidak berani mereka membuat sejarah itu kalau tidak ada tempatnya. Maka kan Israel itulah tempat sejarah aslinya di kekristenan Le. Oke, saya tanggapin lah ya. Saya tanggapin lah. Ketika Yohanes 1 nomor 1 mengatakan pada mulanya adalah firman. Apakah pada saat itu Israel sudah ada?